nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya.
Selamat pagi, Bapak Ibu, Shalom semua. Hari ini Minggu tanggal 3 Januari, ini adalah minggu spesial. Karena kita memasuki minggu pertama di tahun 2021. Dan kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kita sudah melewati tahun 2020. Dan sebelumnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan selamat tahun baru. Dan kita saat ini akan beribadah melalui channel YouTube, melalui online. Bapak Ibu, saat ini kita harus mempersiapkan diri karena kita tahu pada saat kita ibadah, kita rindu kehadiran Tuhan ada dalam setiap ibadah kita. Kita persiapkan melalui doa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga, di pagi hari ini, pada saat kami mengawali minggu yang pertama tahun 2021 Tuhan. Kami saat ini akan beribadah kepadamu Tuhan, melalui media online ini Tuhan. Kami mohon kehadiran Tuhan. Pada saat kami mengawali dari awal sampai akhir, pada saat kami memuji kemuliaan Tuhan, pada saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, jamalah kami. Sama seperti Tuhan senantiasa menjamah hidup kami. Kami akan tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan puji syukur. Amin. Shalom, kita berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini di minggu yang pertama di bulan Januari. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau boleh pertemukan kembali kami ya Bapa melalui ibadah Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Dan biarlah kami boleh muji meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun Tuhan melingkupi setiap kami. Sebab kasih-Mu sungguh indah buat setiap kami Tuhan. Kami mau terus berada bersama-Mu Tuhan dalam setiap musim hidup kami ya Bapa. Tanyakan pujian ini. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tertampung, tak terselami
pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh penyakitku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Bapa. Padamu kami bersyukur. Haleluya. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur kami ya Bapa, karena Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau terus bermazmur bagi nama-Mu ya Bapa. Kiranya melalui setiap hidup kami Tuhan, keseharian kami ya Bapa, kami boleh meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Bapa, kiranya Engkau pimpin Tuhan ibadah ini hingga akhirnya nanti dalam nama-Mu. Kami serahkan Tuhan, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama kita menyongsong esok hari. Dunia yang baru yang indah dan abadi. Rumah Bapa kita di surga. Bersama kita menyongsong esok hari. Dunia baru yang indah dan abadi. Rumah Bapa di surga. Kita memandang masa depan, janji Tuhanku yang penuh pengharapan. Tuhan
selalu berkenan mengikut Tuhan dimanapun ku ada, sampai akhirnya kau dapati setia. Tuhan tolonglah agar aku setia, tetap setia. Song esok hari, bersama kita menyongsong esok hari, dunia baru yang indah dan abadi, rumah Bapa di surga. Hati bersuka memandang masa depan, janji Tuhanku yang penuh pengharapan. Tuhan pasti genapkan. Melangkah teguh hidup di dalam Tuhan, berjuang sungguh untuk selalu berkenan mengikut Tuhan dimanapun ku ada, sampai akhirnya kau dapat setia. Tuhan tolonglah agar aku setia, tetap setia. Melangkah teguh dalam Tuhan, melangkah teguh hidup di dalam Tuhan, berjuang sungguh untuk selalu berkenan mengikut Tuhan dimanapun ku ada, sampai akhirnya kau dapat setia. Tuhan tolonglah agar aku setia, tetap setia. Dalam hadirat Tuhan, mari dengan lebih sukacita lagi saya jemput kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing, tanyakan pujian ini. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Haleluya. Mari kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Biar hati kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapuskan, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Dalam Yesus Tuhanku, di dalam Yesus Tuhanku, di dalam Yesus Tuhanku. Haleluya. Boleh duduk kembali Bapak Ibu sekalian.
kita saatnya untuk mempersiapkan diri kita untuk kebenaran firman Tuhan untuk kita dengarkan pada hari ini. Mari kita terang teduhkan hati kita. Berikan kami hati takut akan Engkau Tuhan. Dengan sikap hormat ya Bapa. Tanyakan pujian ini. Berikan ku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada dalam satu persekutuan bersama-Mu lewat ibadah raya pagi hari ini Tuhan. Kami sudah menyanyi bersama, kami sudah menyembah-Mu bersama, kami sudah berdoa bersama Tuhan. Dan kesempatan ini Tuhan melengkapi kebersamaan kami, sukacita kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman. Tuhan tolong kami Tuhan untuk dapat mengerti apa kata firman yang akan disampaikan saat ini Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran ini Tuhan, tolong layakkan hamba, kuduskan hamba-Mu Tuhan, agar hanya kebenaran firman daripada-Mu lah yang tersampaikan bagi kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini tanggal 3 Januari 2021, kita berada di minggu pertama di tahun 2021. Jadi kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat setiap kita. Selamat menikmati hari-hari di tahun 2021. Kita berharap sama-sama menjadi harapan saya dan tentu menjadi harapan Bapak Ibu Saudara di rumah, supaya kita dapat menjalani hari-hari di tahun 2021 dengan sukacita. Kita sama-sama berdoa supaya Tuhanlah yang akan menyertai setiap kita dalam kita menjalankan kegiatan kita, menjalankan aktivitas kita, menjalankan kehidupan kita di tahun 2021 yang akan kita jalani ini. Kita baru saja meninggalkan tahun 2020 dengan hal yang tidak biasa. Banyak hal-hal yang tidak biasa yang akhirnya kita jalani di tahun 2020. Kita menjalankan aktivitas di kantor, di rumah, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Bahkan dalam hal kita beribadah pun, kegiatan kebaktian pun kita laksanakan dengan hal yang tidak seperti biasa. Barusan kita merayakan Natal. Biasanya momen Natal dan Tahun Baru, tanggal 1 kemarin kita merayakan Tahun Baru. Biasanya Tahun Baru Natal itu kita selenggarakan dengan kemeriahan dalam tanda kutip. Kita bisa kumpul keluarga, jemaat di gereja, kita sama-sama kumpul setelah kebaktian, kita makan bersama. Tapi di momen Natal barusan, di tahun baru barusan, kita menjalani itu dengan hal yang tidak biasa. Kemarin saya Natalan di kampung, kebetulan saya pulang ke kampung di Minahasa Selatan sana. Sudah hampir 20 tahun saya tidak bernatal dengan keluarga di sana. Dan Natal kemarin saya begitu merindukan kebersamaan dengan keluarga, dengan saudara-saudara saya di kampung, dan untuk beribadah di sana. Saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi apa mau dikata, ternyata ada edaran dari pemerintah setempat, kegiatan Natal, kumpul-kumpul tidak boleh dilakukan di masa pandemi ini. Jadi ibadah hanya dilakukan di rumah. Jadi saya mengikuti ibadah Natal di kampung dengan duduk diam di rumah, sementara ibadah diselenggarakan di gereja. Kalau kita saat ini kan online ya, di kampung saya tidak. Jadi dengan pengeras suara yang ditaruh di menara gereja, kami di rumah mengikuti kebaktian Natal tersebut. Di mana-mana, di kota-kota ibadah dilaksanakan secara online. Jadi ada hal yang tidak biasa yang kita lakukan di tahun 2020. Dari bulan Maret sampai hari ini di awal tahun 2021 kita masih melaksanakan kegiatan seperti ini. Kita berdoa. Dengan campur tangan Tuhan, dengan upaya dari pemerintah setempat, pemerintah di bangsa kita mengupayakan untuk penanggulangan pandemi ini. Kita berdoa supaya di tahun 2021 ini kita boleh menjalaninya dengan normal lagi. Kita boleh terbebas dari pandemi corona ini. Kita sama-sama berdoa untuk hal itu tentunya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memasuki tahun 2021 ini, tahun yang baru ini, kita tentu sudah mulai menyusun rencana. Kita sudah menyusun rencana apa saja yang akan kita upayakan di tahun yang berjalan ini. Sebagai kepala keluarga, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, kita sudah mulai menyusun rencana apa saja yang akan kita lakukan di tahun 2021 ini. Banyak hal yang mungkin terpending di tahun sebelumnya, dan kita mulai susun rencana supaya ini bisa terrealisasi di tahun 2021
ini. Kita sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Setiap kita yang sebagai pekerja, kita sebagai pelaku usaha, kita tentu punya tujuan. Ada tujuan yang hendak kita capai dengan apa yang kita lakukan. Kita berusaha untuk memperoleh sesuatu yang mungkin belum kita nikmati sebelumnya. Kita berusaha memperoleh sesuatu yang mungkin bisa membahagiakan keluarga, bisa membuat anak-anak senang, bisa membuat keluarga senang. Kita berupaya, dan dari awal ini kita sudah mulai menyusun rencananya. Kita berusaha untuk memikirkan sesuatu yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Apakah itu salah? Tentu tidak. Untuk keberhasilan kita ke depan, kita mulai mengupayakan dari saat ini. Untuk supaya kita bisa memperoleh fasilitas yang nyaman untuk keluarga kita, untuk usaha kita bisa berkembang ke depan, kita mengupayakan dari saat ini. Itu tidak salah. Kita upayakan apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik ke depannya. Demi kebutuhan hidup kita, demi kesenangan yang mungkin hanya sementara kita nikmati saat ini, kita akan melakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Supaya kita punya fasilitas tempat tinggal yang baik, supaya kita punya kendaraan, supaya kita bisa berhasil dalam segala hal dalam pekerjaan dan apapun juga. Kita melakukan apapun juga yang bisa kita lakukan. Kita optimalkan, kita maksimalkan apa yang kita punya supaya tujuan kita itu bisa tercapai. Itu nggak salah. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu Saudara adalah, apa yang sudah kita lakukan untuk kehidupan ke depan kita? Apa yang sudah kita lakukan dan kita persiapkan untuk hidup kekal kita? Kalau untuk kehidupan sementara di bumi ini, untuk supaya kita punya tempat tinggal, untuk supaya kita punya kendaraan, untuk supaya kita bisa naik pangkat, untuk supaya kita bisa menikmati fasilitas seperti layaknya orang lain, kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Padahal kalaupun kita peroleh itu, berapa lama kita bisa nikmati? Sementara, hanya sementara. Tapi untuk hal-hal yang sementara itu, kita lakukan sebisa apa yang bisa kita lakukan. Nah, pertanyaannya buat kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita lakukan untuk kehidupan kekal kita? Banyak orang menyepelekan hal ini. Banyak orang hanya memaksimalkan kemampuan yang dia punya. Dia memaksimalkan apa yang dia punya hanya untuk kehidupan yang sementara di bumi ini. Dia lupa bahwa itu hanya akan dinikmati sementara waktu saja. Bukan berarti saya bilang itu salah, enggak. Kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Kita harus bertanggung jawab untuk fasilitas hidup kita dan keluarga kita. Tapi banyak orang hanya berhenti sampai di situ saja. Dia memfasilitasi apapun yang dia bisa nikmati di bumi ini, tapi lupa pada kehidupan kekal yang akan dinikmati dalam waktu yang tidak ada batasnya. Banyak orang puas diri ketika dia sudah bisa meraih pangkat. Banyak orang puas diri ketika dia sudah memperoleh kehormatan. Banyak orang cukup puas diri ketika dia sudah boleh menikmati fasilitas selayaknya orang lain. Ketika dia sudah bisa senang-senang. Dia berhenti sampai di situ. Padahal harusnya sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita nggak berhenti sampai di situ saja. Ada tujuan yang lebih besar lagi, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya kita memperoleh kehormatan, kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya, tapi akhirnya kita kehilangan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan? Mengatakan hal ini bukan berarti kita nggak boleh kerja keras, bukan berarti kita nggak mau semangat hidup, bukan berarti kita tidak mau mengumpulkan uang. Tidak. Itu menjadi bagian tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tapi ingat, lebih dari itu, kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal kita. Dalam Yohanes 6 ayat 26 sampai 27 berkata demikian.
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Bekerja bukan hanya untuk kesenangan sesaat. Bekerja bukan hanya untuk membangun keluarga yang sejahtera yang baik. Bekerja bukan hanya untuk mendapatkan kehormatan atau mengumpulkan duit yang banyak. Bukan hanya itu saja, tapi kita harus lebih memfokuskan diri bekerja untuk kehidupan kekal kita bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, mengatakan hal ini bukan berarti kita malas-malasan bekerja. Mengatakan hal ini bukan berarti kita santai-santai saja. Mengatakan hal ini bukan berarti kita mau berleha-leha saja. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kerja-kerja yang giat, yang usaha-usaha yang giat. Kita kumpulkan duit yang banyak. Kita maksimalkan semua potensi yang Tuhan berikan buat kita. Tapi ingat, bukan hanya sampai di situ. Bekerja kita bukan hanya sampai ke situ saja, tapi kita bekerja untuk kehidupan yang akan datang. Untuk kehidupan kekal kita bersama dengan Tuhan. Hal yang paling penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukan hanya kita memastikan kenyamanan kita di bumi ini. Hal yang paling penting dalam kehidupan kita bukan hanya memastikan kenyamanan kita di bumi ini. Bukan hanya kita memastikan anak-anak kita sekolah punya masa depan yang baik. Hal yang paling penting bukan bagaimana supaya kita bisa menikmati fasilitas yang nyaman. Tapi lebih dari itu adalah kita memastikan kehidupan kekal kita nanti. Apakah kita hidup kekal bersama dengan Tuhan? Kita mesti perkarakan dari sekarang. Jangan kita cuma giat bekerja, jangan kita cuma giat mengumpulkan duit, tapi kita lupa terhadap tanggung jawab yang lebih besar. Ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus kita pikirkan jauh-jauh hari dari saat ini. Orang tua akan sedemikian rupa mempersiapkan pendidikan yang baik buat anak-anaknya. Dari kecil kita sudah merancang anak-anak kita. Oh, dia mau sekolah di sini, SD di sini, SMP di sini, nanti kuliah, dia bisa ke luar negeri. Segala sesuatu kita persiapkan. Kita memperlengkapi anak-anak kita dengan les tertentu. Oh, ini harus les matematik, Mandarin, bahasa Inggris, dan sebagainya. Itu baik. Itu tanggung jawab kita. Kita persiapkan itu. Jauh-jauh hari. Oh, ini anak ini harus sekolah yang baik supaya jadi orang. Kata orang luar seperti itu. Padahal mau sekolah nggak sekolah ya tetap aja orang kan. Oh, supaya dia berhasil, supaya dia sukses, kita persiapkan dari sekarang. Oh, itu bagus Bapak Ibu. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dari kecil kita sudah mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Tapi jangan berhenti hanya sampai di situ. Kita orang tua pun punya tanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anak kita pada pengenalan akan Tuhan dengan benar. Karena dari situlah dia akan mempersiapkan masa depan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal di surga nanti. Itu tanggung jawab kita. Kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bukan hanya fasilitas yang bisa kita nikmati. Bukan hanya kenyamanan di bumi ini saja. Tapi juga untuk kehidupan di kekekalan bersama dengan Tuhan. Banyak orang tua itu sudah membekali anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Tujuannya supaya dia berhasil. Supaya dia bisa sukses. Supaya dia bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu bagus. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tetapi sekali lagi jangan lupa, kita harus membekali anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan yang benar. Karena itu adalah bekal yang akan dia miliki untuk memastikan kehidupan dia bersama dengan Tuhan. Pak, Bu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, harusnya kegigihan kita
kegigihan kita untuk mempersiapkan kehidupan di bumi ini, untuk mempersiapkan fasilitas yang bisa kita nikmati di bumi ini, itu semangatnya harus lebih besar. Semangat kita untuk mempersiapkan kehidupan kita di kekekalan harusnya lebih giat lagi ketika kita mempersiapkan kenyamanan, mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa kita nikmati di bumi ini. Sayangnya banyak orang yang semangat kerja untuk kumpul duit. Banyak orang yang semangat kerja untuk supaya dia bisa menikmati fasilitas, bisa punya kendaraan, bisa punya tempat tinggal yang baik, bisa liburan. Dia semangat kerja, semangat 45 untuk mempersiapkan. Tapi kadang-kadang dia menyepelekan untuk mempersiapkan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Banyak orang Kristen berpikir, wah, untuk kehidupan kekal nanti kan sudah ada, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib. Saya bilang itu amin. Betul, apapun upaya kita tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib sia-sia adanya. Adanya jaminan keselamatan kepada kita untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan itu karena pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kita punya jaminan keselamatan. Tapi ada tanggung jawab kita, Pak Bu, bukan berarti kita berleha-leha. Kita bertanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita. Itu bagian kita, Pak Bu. Jangan berpangku tangan, jangan hanya berleha-leha. Oh, kalau untuk itu Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Bagian saya bekerja untuk supaya saya bisa menikmati kehidupan yang layak, supaya saya bisa senang-senang di bumi ini. Pak Bu, jangan begitu. Kehidupan kekal kita di surga itu juga menjadi tanggung jawab kita. Kita harus kerjakan dengan benar. Jangan menyepelekan hal itu, Bapak Ibu. Kehidupan orang percaya, sekali lagi, kehidupan orang percaya itu harus punya kepastian dan tujuan yang jelas. Apa alasan kita menjadi orang Kristen? Harus punya tujuan dan jelas. Apa alasan kita menjadi orang Kristen? Kristuslah yang menjadi alasan kenapa kita harus menjadi orang Kristen. Pak Bu, kenapa jadi orang Kristen? Oh, saya supaya berhasil, supaya saya sukses, supaya saya diberkati. Banyak yang berpikir seperti itu. Ditanya kenapa jadi orang Kristen? Saya lahir dari keluarga Kristen seperti saya. Saya lahir dari keluarga Kristen. Terus kalau ditanya kenapa jadi orang Kristen? Apakah saya harus bilang ya namanya lahir dari keluarga Kristen, saya cukup ya jadi Kristen lah. Itu alasan saya. Kalau dulu boleh kita berpikir seperti itu. Tapi hari ini kita tidak boleh berpikir hanya seperti itu. Kenapa kita jadi orang Kristen? Saya jadi Kristen. Alasannya itu karena Kristus. Kristuslah alasan kita menjadi orang Kristen. Dan Kristuslah yang menjadi tujuan hidup kita. Kita harus punya tujuan yang jelas, Pak Bu. Kalau hari ini kita ditanya kenapa Anda menjadi orang Kristen? Ya Kristuslah yang menjadi alasan kenapa saya menjadi orang Kristen. Jangan hanya berpikir oh karena saya memang lahir dari keluarga Kristen, oh supaya saya diberkati, oh supaya saya disembuhkan, oh saya supaya punya segala sesuatu yang orang lain miliki, maka saya harus jadi orang Kristen supaya diberkati. Tuhan dalam segala kemuliaannya pasti memang akan memberkati kita, akan melindungi kita, akan menyembuhkan kita. Tapi bukan itu alasan kenapa kita menjadi orang Kristen. Kenapa kita menjadi orang Kristen? Tujuannya jelas, yaitu karena Kristus. Hidup kita di bumi ini, hidup kita di dunia ini diibaratkan seperti kapal yang mengarungi lautan. Kayak kapal yang sedang mengarungi lautan. Kapal kalau sedang berlayar itu pasti ada tujuan. Ada pelabuhan yang menjadi tujuan dari kapal itu. Nggak mungkin nggak ada tujuan, pokoknya berlayar aja. Ntar berlabuh di mana ya suka-suka aja. Enggak. Pasti ada tujuan yang akan dituju. Ada pelabuhan yang akan dituju. Nah, kita sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Kristus juga harus seperti itu. Harus ada tujuan akhir. Pertanyaannya buat kita hari ini adalah, pertanyaan buat setiap kita yang menjadi orang percaya, apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Apa tujuan akhir kita?
Jangan kita menjadi orang Kristen tanpa tujuan, tanpa arah. Ya pokoknya jadi Kristen aja. Saya sudah lahir memang orang Kristen, ya mungkin sudah takdir jadi orang Kristen. Terus tujuannya apa? Nggak ada tujuannya. Harus ada. Seperti kapal yang sedang berlayar, ada pelabuhan yang akan dituju. Awal tahun 1990, saya berangkat dari Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara menuju Jakarta. Tujuan saya menuju Jakarta. Saya naik kapal laut. Waktu itu memang kebanyakan transportasi masih menggunakan kapal laut. Ada pesawat, tapi untuk saat itu harga tiket pesawat sangat mahal. Jadi ya kebanyakan orang naik kapal. Saya naik kapal. Tujuan saya dari kampung halaman, dari Minahasa Selatan, satu desa di Minahasa Selatan, menuju ke Jakarta melalui Pelabuhan Bitung, naik kapal. Tujuannya Tanjung Priuk, Jakarta, karena pelabuhan laut ada di Tanjung Priuk. Dalam perjalanan pelayaran itu menuju Tanjung Priuk itu ada beberapa pelabuhan persinggahan, transit. Ya transit di Makassar. Saya turun. Kapal itu transit bisa beberapa jam. Saya turun. Transit di Surabaya, Tanjung Perak. Saya turun gitu. Tapi tujuan saya bukan di situ. Jadi ketika kan sudah diumumkan jam berapa kapal berangkat, saya naik lagi. Karena tujuan saya bukan Makassar, bukan Surabaya, tapi Jakarta, yaitu Tanjung Priuk. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi ketika saya sudah siap-siap tujuan saya ke Jakarta, tapi karena saya mampir di pelabuhan Makassar ternyata saya kayaknya bagus ini deh, atau ada tawaran, ada sesuatu yang membuat saya tertarik, akhirnya saya tinggal, saya nggak naik kapal lagi. Sementara barang-barang saya ada di kapal, keluarga saya juga tahu saya sedang menuju Jakarta. Kira-kira apa yang terjadi ketika saya akhirnya mampir, ketika akhirnya saya turun yang harusnya itu cuma transit. Nggak kebayang, mungkin saya tidak berdiri di tempat ini saat ini. Nggak tahu saya seperti apa. Itu sebabnya harus jelas dulu tujuannya apa. Kemana tujuan kita berlayar. Pelabuhan yang akan dituju di mana. Harus jelas. Pelabuhan utama atau tujuan kita sebagai orang percaya adalah Tuhan dan kerajaannya. Kesanalah kita mengarahkan hidup kita. Sekali lagi, tujuan utama kita orang percaya adalah Kristus dan kerajaannya. Kesanalah kita arahkan pikiran kita. Kita arahkan hidup kita. Seperti yang saya ilustrasikan tadi perjalanan saya. Jadi ketika saya mengarahkan tujuan saya adalah Jakarta. Ketika mampir Ujung Pandang, mampir di Kalimantan, mampir ke Surabaya, ya saya mampir, tapi tujuan saya bukan di situ. Jadi saya naik lagi. Dalam perjalanan hidup kita harus menentukan tujuan kita, Tuhan dan kerajaannya. Tuhan dalam kemuliaannya pasti akan memberkati kita. Mungkin dalam perjalanan hidup kita Tuhan berikan kita berkat, Tuhan berikan keluarga yang baik, Tuhan berikan kita nama besar, Tuhan berikan kita pangkat kehormatan, Tuhan berikan kedudukan kepada kita, kita diberikan sarana yang baik, tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya. Tuhan percayakan kepada kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa itu cuman persinggahan. Kalau Tuhan kasih keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, itu persinggahan. Kalau Tuhan berikan kita usaha yang berhasil, yang sukses, ingat itu persinggahan. Kalau Tuhan berikan kita nama besar, kehormatan, ingat itu hanya persinggahan, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah Tuhan dan kerajaannya. Bukan berarti kita nggak nikmati itu semua. Nikmati. Itu fasilitas yang Tuhan percayakan buat kita. Nikmati itu. Tapi ingat, itu bukan tujuan akhir. Itu bukan pelabuhan akhir. Sayangnya Bapak Ibu, banyak orang ketika dia masih susah, dia berdoa, dia bergumul sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya dia bisa diberkati. Sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan supaya dia diberkati. Dia berjanji kepada Tuhan ketika dia sudah diberkati dia akan melayani dan sebagainya. Tapi ketika Tuhan mempercayakan hal seperti yang dia harapkan, kehormatan, pangkat, kedudukan, kekayaan, dia lupa
kepada tujuannya sebetulnya. Tujuan awalnya dia lupa. Dan di akhirnya dia menjadikan kesenangan, kehormatan, pangkat kedudukan sebagai pelabuhan akhirnya. Pak Bu, mari sadari dengan sungguh. Mari sadari dengan sungguh kita harus mengarahkan hidup kita kepada tujuan yang benar. Itu sebabnya jauh-jauh hari seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ketika kita memasuki tahun yang baru, kita sudah mulai merancang hal apa yang akan kita lakukan. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita jalani di tahun 2021 ini. Kita persiapkan, dan begitu juga dalam menjalani hari-hari hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita sudah mempersiapkan itu. Tentukan dulu target utama kita. Target kita adalah Tuhan dan kerajaannya. Target utama kita yang harus kita tentukan adalah Tuhan dan kerajaannya. Kesanalah kita mengarahkan hidup kita. Jangan sampai yang harusnya cuman menjadi pelabuhan persinggahan, cuman transit, tapi akhirnya kita menjadikan itu sebagai pelabuhan akhir kita, dan akhirnya kita lupa pada tujuan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Sekali lagi, mengatakan hal ini bukan berarti kita nggak usah kerja keras, nggak usah kumpul duit yang banyak, nggak usah. Bukan begitu Pak Bu. Kita harus tetap kerja keras. Kita kembangkan semua potensi yang ada pada diri kita. Raih sebanyak-banyaknya apa yang kita bisa raih Bapak Ibu. Untuk supaya kita dapat mensejahterakan keluarga kita. Kita membantu saudara kita, tetangga kita. Untuk supaya kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah Tuhan dan kerajaannya. Ketika kita memberkati banyak orang, ketika kita membantu banyak orang karena berkat yang Tuhan berikan buat kita, itu sarana untuk kita mencapai tujuan akhir kita. Mari dengan sungguh Bapak Ibu, untuk kita lakukan itu dengan bijak. Orang bertanya, Pak, kalau begitu untuk apa dong saya kerja keras? Untuk apa dong saya membangun usaha sedemikian rupa segiat ini? Pak Bu, yang kita lakukan ini, itu adalah persiapan saja untuk kita memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan saat ini adalah persiapan untuk kita memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan sesungguhnya yang tidak ada batasnya, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Persiapannya kapan? Ya sekarang. Ketika kita masih ada saat ini, kita menjalani aktivitas kita dalam rumah tangga, dalam kantor di kerja, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan di gereja. Itu sarana kita mempersiapkan diri untuk memasuki kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jangan remehkan hal ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jangan kita meremehkan. Kita harus selalu ingat bahwa kehidupan di bumi ini hanya satu kali dan tidak akan pernah terulang lagi. Sekali lagi, perhatikan dengan sungguh. Kehidupan kita di bumi ini hanya satu kali dan gak akan terulang lagi. Alkitab menggambarkan singkatnya hidup ini seperti uap. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus dalam Yakobus 4 ayat 14. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita digambarkan hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Petrus berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 24. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Kehidupan kita digambarkan hanya seperti uap, hanya seperti rumput yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bunga yang mekar-mekarnya pagi hari sore sudah layu. Hidup kita hanya digambarkan seperti itu. Kalau kita menyadari hidup manusia, hidup kita sebagai manusia hanya seperti uap, betapa kita harus membangun kegentaran itu jauh-jauh hari. Dari kapan? Saat ini. Berapapun usia kita, sehebat apapun kita hari ini, ingat, hidup kita singkat, hidup kita sementara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Itu sebabnya mari bijak menyelenggarakan hidup ini. Pastikan
Apakah kita masih ada dalam track yang benar atau tidak? Pastikan apakah kita masih mengarahkan hidup kita kepada tujuan kita yang sesungguhnya, yaitu Kristus dan kerajaannya. Jangan sampai salah kita melabuhkan hidup. Kita melabuhkan hidup yang harusnya itu hanya menjadi perlabuhan persinggahan. Camkan dengan sungguh Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Banyak orang menyepelekan hal ini. Banyak orang meremehkan realitas ini. Suatu saat ketika waktu hidup kita sudah berakhir, baru kita menyadari bahwa ternyata banyak waktu, banyak kesempatan yang kita sia-siakan. Banyak kesempatan hidup yang kita sia-siakan. Selama hidup 70 dan 80 tahun yang Tuhan berikan buat kita, ternyata banyak waktu yang kita sia-siakan. Kita tidak memaksimalkan hidup kita dengan benar untuk memastikan kehidupan bersama dengan Tuhan. Camkan itu dengan sungguh Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Kita masih ada di situasi seperti yang saya sampaikan tadi. Kita masih ada di situasi yang sangat memprihatinkan karena pandemi corona hari-hari ini. Pak Bu, kita sudah melihat banyak yang terjadi yang di luar perkiraan kita. Banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari selenggarakan hidup ini dengan benar. Dalam situasi ini, dalam situasi pandemi seperti ini, harusnya makin mengingatkan kita bagaimana betapa kita harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ibadahnya saja kita online. Ibadahnya saja online dari bulan Maret sampai hari ini di tahun 2021. Kita masih online. Kami menyelenggarakan ibadah seperti ini Bapak Ibu, hanya beberapa orang yang hadir. Jemaat nggak boleh hadir. Untuk petugasnya pun kami batasi. Kami batasi untuk kehadiran dari petugas. Itu pun harus melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Masuk ruangan, pintu depan itu sudah di screening. Kita harus cek suhu. Semua harus disemprot, kaki disemprot. Semua dilakukan. Untuk yang bertugas rapid test dulu. Kalau ternyata reaktif, bawa ke rumah sakit. Kebetulan dari tempat ini kita rumah sakitnya dekat. Kami ada di Kebun Jeruk. Di sini ada rumah sakit yang cukup besar, dekat dari lokasi di mana kami ada saat ini. Kalau ada yang ternyata reaktif, bawa ke rumah sakit. Pastikan, harus cek untuk pemeriksaan lanjutan, harus PCR. Pastikan. Kami pun melakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat untuk penyelenggaraan ibadah seperti ini. Ini hal yang sangat tidak biasa Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita Natal, kalau kita tahun baru, ya kayak ini masih minggu pertama, itu masih suasana tahun baruan, masih suasana kumpul-kumpul. Tapi kita tidak melakukan ini. Mari kita sadari itu dengan sungguh betapa rentannya hidup kita. Kita nggak tahu apakah kita masih bisa ada besok hari. Hari ini tanggal 3 minggu pertama di tahun 2021. Kita nggak tahu apakah minggu depan kita masih ada. Selagi Tuhan masih berikan kesempatan hidup buat kita, Pak Bu, mari arahkan hidup kita dengan jelas. Kalau hari ini kita masih menjalani kekristenan kita, ya pokoknya saya jadi orang Kristen, ya mengalir saja. Kalau kita masih berpikir seperti itu, Pak Bu, masih ada kesempatan untuk hari ini kita menentukan tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Arahkan tujuan kita kepada Tuhan dan kerajaannya. Pastikan segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan, menyukakan hati Tuhan yang adalah tujuan hidup kita. Ketika kita mengarahkan tujuan hidup kita kepada Tuhan dan kerajaannya, pasti nggak ada sekecil pun dalam hati kita untuk dapat mendukakan hati Tuhan. Kita nggak mau melukai hati Tuhan. Kita tidak akan mengecewakan orang lain, melukai orang lain. Karena ketika kita melukai orang lain, artinya juga kita melukai hati Tuhan. Dengan sungguh Bapak Ibu, dari kedalaman hati saya yang paling dalam, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita semua untuk kita mau benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya menjalankan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh gembala kepada saya untuk saya dapat berkhotbah, menyampaikan kebenaran ini. Tapi dengan sungguh Bapak Ibu, dari kedalaman hati saya yang paling dalam, saya mau ajak kita semua untuk dengan sungguh kita arahkan hidup kita dengan benar kepada Tuhan dan kerajaannya. Mari berjuang dengan sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari tundukkan kepala kita mau berdoa.
Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini, waktu yang indah Engkau berikan bagi kami. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman yang sangat sederhana, yang mengingatkan kami sebagai orang percaya, untuk kami boleh mengarahkan hidup kami kepada tujuan kami satu-satunya, yaitu Engkau Tuhan dan kerajaannya. Tuhan, dalam kelemahan kami, dalam keterbatasan kami, Tuhan tolong mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk berjuang dengan sungguh menyukakan hati-Mu yang adalah tujuan kami satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kebenaran firman sudah tersampaikan, biar kami boleh memahami itu, kami mengerti dan kami menghidupi dalam keseharian kami Tuhan. Bapak Surgawi, dalam kesempatan ibadah di minggu pertama di tahun 2021 ini, kami menyerahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih untuk anak-anak-Mu jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, dalam setiap keberadaan mereka masing-masing Tuhan. Tolong jamah di tahun baru ini mereka boleh menikmati penyertaan, menikmati berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Ada teman-teman kami, saudara, mungkin kerabat kami atau mereka yang tidak kami kenal yang saat ini sedang berjuang karena sakit. Ada banyak yang berjuang karena terpapar virus corona. Ada mereka yang sedang diisolasi di rumah, isolasi mandiri. Ada mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Mungkin mereka tidak kami kenal Tuhan. Tapi Tuhan, dari tempat ini Tuhan kami mau berdoa, menyerahkan saudara-saudara kami ini dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kalau Engkau berikan kesempatan kami berdoa, Engkau berikan anugerah kepada kami untuk boleh meminta Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Tuhan tolong jamah mereka Tuhan. Tuhan tolong bebaskan mereka dari penderitaan ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada maksud-Mu, ada rencana-Mu dari yang boleh diterima, boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami yang mengalami ini Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Bapa. Kami pun ikut merasakan apa yang sedang mereka rasakan saat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk dapat menolong mereka, menyelamatkan mereka. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu hari-hari ini Tuhan, mari Engkau Tuhan jamah mereka Tuhan. Dalam kesulitan yang sedang mereka hadapi Tuhan, tolong Tuhan. Engkau tolong, Engkau yang jadi pembela mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang tercinta. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk pemerintahan bangsa ini Tuhan. Ada banyak masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini Tuhan. Apalagi dalam menghadapi pandemi corona yang sampai hari ini juga belum menunjukkan tanda-tanda berakhir Tuhan. Tolong Tuhan, banyak upaya sudah dilakukan oleh pemerintah. Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati pemerintah bangsa ini Tuhan. Agar mereka boleh menjalankan tanggung jawab ini dengan benar. Dan Tuhan tolong agar kami boleh keluar dari krisis ini Tuhan. Aparat keamanan TNI Polri yang menjaga keamanan di bangsa ini Tuhan, tolong mereka Tuhan. Mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka dengan benar, dengan bijak Tuhan. Satuan tugas yang sudah dibentuk oleh pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam menanggulangi COVID-19 ini Tuhan, berikan kemampuan kepada mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Tenaga-tenaga kesehatan yang sudah mempertaruhkan apapun yang ada dalam hidup mereka untuk menjalankan tugas penanggulangan COVID ini Tuhan, dalam merawat pasien-pasien Tuhan, tolong mereka. Berikan kemampuan kepada mereka Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab yang mulia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Gereja-Mu Engkau berkati juga Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan gereja ini Tuhan. Biar kami penyelenggara di gereja masing-masing Tuhan dapat melayani Engkau Tuhan dengan benar dan pelayanan yang kami lakukan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sudah ada di akhir ibadah ini Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, sebelum ibadah ini kami akhiri Tuhan, mari Engkau Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk dapat memberkati kami di tempat ini dan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, penyertaan yang sempurna dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita sudah selesai.
Kami ingatkan Bapak Ibu untuk terus mengikuti pelayanan kami yang kami selenggarakan melalui channel YouTube GSKI Kebun Jeruk. Bapak Ibu ikuti terus. Ada kebaktian yang kami selenggarakan setiap hari Minggu. Ibadah pertama seperti hari ini, jam ini 9.30 dan ibadah sore di jam 16.00. Kita sama-sama terus bertumbuh dalam kebenaran firman. Kita sama-sama terus bertumbuh untuk makin hari makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Pak Bu, terima kasih pada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada. Kami berterima kasih untuk persembahan Bapak Ibu dan yakinlah persembahan Bapak Ibu kami bisa bertanggung jawab penggunaannya. Kami pergunakan untuk penyelenggaraan kebaktian seperti saat ini. Ada banyak saudara-saudara kita yang juga membutuhkan uluran tangan dalam masa-masa seperti ini. Ada yang untuk biaya rumah sakit, ada untuk biaya tempat tinggal, biaya kos dan berbagai kebutuhan lainnya. Pak Bu, persembahan Bapak Ibu kami salurkan untuk hal itu. Banyak mereka yang sangat membutuhkan, bukan hanya jemaat kita, tapi jemaat yang lain pun, pelayan yang lain yang membutuhkan yang membutuhkan bantuan. Kami layani melalui persembahan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu Saudara. Dan dalam situasi seperti ini kami kembali mengingatkan untuk terus jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Perhatikan protokol kesehatan di rumah kita masing-masing. Ketika kita berkegiatan, anak-anak kita ingatkan terus untuk memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Seperti kami di tempat ini yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, sangat ketat ketika menyelenggarakan kebaktian. Bapak Ibu juga di rumah harus jaga kesehatan dengan baik, bekerja dengan baik, selalu mengkonsumsi makanan yang baik, selalu makan vitamin, dan perhatikan terus anak-anak kita harus kontrol. Kita harus kontrol di mana mereka berkegiatan. Kita pastikan mereka selalu memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Bapak Ibu, perhatikan terus 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.